warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di podcast Ramadan kali ini kita akan membahas mengenai bulan suci Ramadan, di mana bulan ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Kita langsung saja ke narasumber kita, yaitu Pak Diki Tristiawan. Halo Pak Diki, apa kabar? Alhamdulillah baik, Nadia. Jadi sebenarnya apa sih Pak puasa dan apa saja keberkahan yang ada di bulan puasa ini? Oke, jadi puasa ya, kita ngomongin tentang puasa ya. Di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa, yang mana hukumnya itu pasti wajib. Nah, puasa sendiri itu kan berasal dari kata saum atau siam, yang artinya itu menahan. Secara syariat itu menahan dari apa? Menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Contohnya seperti apa? Seperti makan, minum, kemudian pingsan, mabuk, atau muntah dengan sengaja, ya seperti itu. Tapi secara makna atau secara hikmahnya itu apakah hanya itu saja? Tidak. Secara hikmahnya, puasa itu menahan sesuatu yang buruk yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Kira-kira contohnya seperti kita sering marah-marah, sering ngomongin orang, atau gibah, ya kan. Nah, itu hal-hal itu yang perlu kita tahan supaya setelah bulan puasa ini kita bisa memperbaiki diri. Untuk apa? Untuk kehidupan selanjutnya. Nah, kenapa kita diharuskan untuk puasa? Karena bisa dikatakan kita puasa ini kan kita cosplay jadi orang miskin ya, ya kan? Kita cosplay jadi orang miskin, yang mana hak-hak kita itu diambil. Dimana kalau hak kita itu diambil itu pasti nggak enak rasanya, ya nggak? Yang tadinya kita bisa makan, bisa minum di siang hari, tapi hak tersebut itu diambil dari kita, dan itu kita merasakan pasti nggak enak, ya kan? Nggak enak. Nah, dari tidak keenakan itu maka biasanya orang-orang itu akan ingat Tuhannya, gitu. Ada filsafat yang berbunyinya gini, manusia itu ketika mendapat kebahagiaan itu mereka akan menjadi ateis, dan ketika manusia mendapat kesengsaraan atau mendapatkan musibah, mereka itu akan bertuhan. Nah, maksud dari filsafat ini apa sebenarnya? Jadi kebanyakan, ini nggak semua loh, kebanyakan manusia ya, nggak semua. Kebanyakan manusia ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka itu lupa akan Tuhannya, lupa akan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan, ya. Tapi sebaliknya, ketika manusia mendapatkan musibah, mendapatkan kesengsaraan, mereka akan bertuhan, mereka akan sangat ingat Tuhannya, bahkan sampai menjas Tuhannya, berkata kalau Tuhan itu kayaknya nggak adil sama gue loh, kayak gitu. Nah, itu yang makna dari filsafat tersebut seperti itu. Biasanya manusia kalau dapat nikmat itu lupa, kalau udah mendapat kesengsaraan baru ingat sama Tuhannya. Nah, seperti itu kira-kira. Terus kenapa sih Pak kita harus diwajibkan untuk berpuasa? Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Nah, puasa ini kan sudah diperintahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu. Jadi sejatinya puasa ini sudah ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad ini, karena dijelaskan di dalam Al-Quran diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi kaum sebelumnya itu mereka juga berpuasa, ya. Mereka berpuasa sebagaimana sholat, ya, sebagaimana sholat. Sholat juga itu sudah ada dari zamannya Nabi Adam, dari manusia pertama kali yang diturunkan ke bumi itu sudah ada. Karena apa? Karena Nabi Adam pun menyembahnya ke Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ sholat pun sudah ada perintahnya dari dulu. Hanya yang membedakan itu apa? Yang membedakan syariatnya. Kalau perintahnya itu sama untuk sholat, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nah, hanya syariatnya saja yang berbeda. Dari setiap nabi itu berbeda. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan juga sampai ke Nabi Muhammad. Nah, inilah hal-hal yang mungkin bisa dikatakan sangat penting, itu pembahasan tentang sholat, ya, karena puasa dan sholat itu masuk ke dalam rukun Islam, ya.
Yang mana sholat itu masuk ke rukun Islam yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua. Sebenarnya di dalam sholat pun 5 rukun Islam itu sudah ada. Rukun Islam yang pertama kan syahadat ya. Syahadat. Di dalam sholat itu ada syahadat. Ada kan? Ada syahadat. Rukun Islam yang kedua itu apa? Sholat. Ya, sudah pasti kita melaksanakan sholat. Ya. Terus rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Nah, di dalam sholat itu ada zakat. Apa yang dizakatkan? Itu waktu kita yang dizakatkan untuk sholat. Ya, waktu kita yang dizakatkan untuk sholat. Kemudian yang keempat itu puasa sendiri. Nah, di dalam sholat itu ada puasa. Karena kita tidak makan dan tidak minum di dalam sholat. Kalau makan dan minum itu sholat kita bakal batal. Kita akan batal. Nah, di dalam fikih pun itu sangat dijelaskan secara detail ya. Di dalam kitab-kitab fikih itu, kalaupun kita dalam sholat setelah makan itu ada sisa makanan di dalam gigi kita, entah itu nasi ataupun daging, nah terus itu kita akalin pakai lidah kita dan kemudian dapat, terus kita telan, itu sholatnya batal karena sudah apa? Karena itu sudah termasuk makan. Nah, itu pentingnya ilmu fikih sebenarnya kita mengkaji supaya apa? Supaya kita beribadahnya itu benar-benar menjadikan ibadah kita itu yang berkualitas. Makanya sekarang urgensinya anak-anak remaja sekarang itu kurangnya minimnya ilmu fikih, yang dimana fikih itu adalah sesuatu yang mengatur kita di dalam kehidupan, baik dalam beribadah maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kerennya Islam itu di sini. Jadi kita dari sejak dalam kandungan ya, kita itu sudah diatur, kayak diajarin ngaji, terus lahirlah kita diazanin. Nah, diazanin dari mulai pakai sendal ya, masuk rumah, masuk kamar mandi sampai masuk ke liang lahat itu ada hukum fikihnya. Itu sudah diatur di dalam Islam. Itu kerennya Islam. Nah, kemudian apa sih kenapa anak-anak zaman sekarang itu sangat minim untuk kajian fikihnya? Ya, mungkin karena efek globalisasi, kemajuan teknologi seperti itu, yang mana kadang kita selalu lupa kalau sudah megang HP, katanya sih gitu. Selalu lupa waktu, lupa makan, lupa semuanya, kegiatan pun bisa lupa ya kan. Nah, itulah urgensi fikihnya di situ. Jadi untuk beribadah itu ada aturannya, ada aturan mainnya. Untuk beribadah itu nggak cuma kita puasa tapi kita nggak tahu makna puasa itu apa, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa, kemudian syarat-syaratnya itu apa, syarat wajib dan syarat sahnya itu apa. Nah, itu yang perlu kita kaji sebagai generasi muda yang muslim. Nah, seperti itu. Tadi dalam sholat kita nggak boleh makan. Itu udah masuk ke rukun yang keempat, puasa. Kemudian yang terakhir itu rukun yang kelima itu berhaji. Di dalam sholat itu pun kita berhaji. Gimana dong kita berhaji? Dalam sholat? Karena kita di dalam sholat kan kita menghadap ke Ka'bah. Nah, ya kalau berhaji kan mereka menghadap Ka'bah ya. Jadi di situ berhajinya kita, sholat itu menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Nah, haji. Jadi dalam sholat itu, makanya sholat itu bisa dikatakan amalan yang pertama kali dihisab. Ya, karena semua rukun Islam itu ada di sana. Bahkan diperintahkan oleh Allah ketika kamu nggak mampu untuk sholat berdiri, kamu itu boleh sholat sambil duduk. Kalau nggak mampu duduk itu sambil berbaring dan menggerakkan tangannya. Kalau emang tangannya sudah nggak bisa digerakkan, pakai mata dikedip-kedipkan untuk sholat. Kemudian kalau memang matanya sudah nggak bisa lagi, itu pakai hati, ya pakai hati kita untuk sholat. Nah, kalau misalnya hatinya sudah nggak bisa, minta orang lain untuk nyolatin. Ya kan, karena udah mati. Karena kan udah mati, ya kan. Nah, sangat sangat urgensinya sholat di situ. Makanya sampai diperintahkan sama Allah, bisa nggak bisa itu pokoknya kamu harus sholat tuh. Bisa nggak bisa kamu itu harus sholat, karena itu amalan yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah, oleh malaikat di akhirat sana. Nah, itu sholat. Kita nanti mau membahas puasa, ya kan. Kalau selama sebulan ini kan kita menahan haus, menahan lapar, berpuasa, itu tujuannya untuk memperoleh apa sih, Pak? Tujuan dari puasa sendiri itu kan yang terakhir dari ayat yang tadi Bapak bacakan atau Bapak sebutkan itu kan adalah alakum tatakun, supaya kita bertakwa. Bertakwa itu, takwa sendiri itu apa sebenarnya?
takwa sendiri secara bahasa kan kita menjalankan perintah dari Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, di dalam menjalankan dan menjauhi larangannya pun itu ada sub-subnya lagi, masih banyak lagi. Ya. Kayak menjalankan perintahnya itu menjalankan tadi 5 rukun Islam itu, dan ketambahan kita itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu supaya untuk memiliki akhlak yang baik. Karena apa? Karena Rasul diturunkan ke dunia itu untuk miman kariman akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Ya, yang pertama sebelum turunnya Al-Quran, sebelum adanya perintah sholat, ya Rasul itu diturunkan itu untuk miman kariman akhlak, untuk memperbaiki akhlak kita. Nah, jadi esensi dari sholat tadi, kalau sholat kita benar tapi akhlaknya nggak baik di luar sana, nggak baik ke sesama manusia, nggak baik ke makhluk Allah yang lainnya, itu patut dipertanyakan. Karena kan ada ayat yang mengatakan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Terus kalau ada pertanyaan, kalau orangnya sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar itu gimana? Nah, ya kan kayak gitu. Jadi esensi dari sholatnya itu mereka nggak dapat. Tapi karena itu perintah wajib, kita harus untuk sholat. Gitu. Nah, jadi kita membenarkan akhlak yang baik itu seperti apa? Kepada sesama teman, kepada sesama manusia, dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kan kita harus baik. Nggak hanya ke manusia saja, ke hewan pun kita harus baik, harus berhusnuzon kepada hewan. Nah, inilah yang dinamakan tasawuf. Tasawuf itu pendekatan diri kita kepada Tuhan, yang dimana itu mempraktekkan kita terhadap kehidupan sehari-hari, yang mana kita harus selalu melihat sisi positif, melihat sisi baiknya, walaupun itu berangkat dari hal yang buruk. Contoh berangkat dari hal yang buruk itu apa? Contoh, Nadia uang Nadia itu dicolong sama orang, dicolong sama orang di kelas. Ya, itu hal baik apa buruk kira-kira? Hal buruk. Hal buruk, ya kan? Tapi kalau secara pandangan tasawuf pendekatan diri, ya, pendekatan diri itu hal yang baik. Karena apa? Karena Nadia itu dijadikan sebagai orang yang dicuri, bukan yang mencuri. Kalau yang mencuri itu kan yang buruk. Kalau yang dicuri itu ada sesuatu yang baik. Kayak gitu. Itu pandangan dari tasawuf. Makanya tasawuf itu ilmu yang membongkar isi hati kita. Kalau filsafat tadi ilmu yang membongkar tentang pola pikir kita, filsafat ya, membongkar pola pikir kita. Kalau tasawuf itu membongkar hati kita, ya. Filsafat itu induk dari semua ilmu pengetahuan. Kalau induknya filsafat itu sendiri adalah tasawuf. Nah, tasawuf membongkar pola pikir. Kemudian filsafat mengetahui pola pikir kita. Tasawuf itu mengetahui isi hati kita. Begitu. Tapi ada yang lebih rumit dari filsafat dan juga lebih misterius dari tasawuf. Apa itu coba? Itu hati seorang wanita. Wah. Hati seorang wanita, ya. yang dimana kata tidaknya wanita itu terkadang bisa berarti iya. Ya. Diamnya wanita itu bisa berarti iya. Tapi terkadang bisa berarti tidak juga. Dan wanita menuntut laki-laki untuk peka, biasanya gitu. Benar sih, benar. Kenapa laki-laki nggak peka? Kenapa laki-laki nggak peka coba? Karena ketika Siti Hawa diciptakan, Nabi Adam itu sedang tidur. Jadi nggak tahu penciptaan Siti Hawa. Nah, kenapa wanita itu nggak bisa mengerti laki-laki coba? Karena ketika penciptaannya Nabi Adam, Siti Hawa itu belum ada. Nah, makanya sampai sekarang cewek sama cowok itu kadang-kadang itu sama-sama nggak saling mengerti. Tapi dituntut untuk peka, katanya gitu. Dibentuk untuk peka. Kalau untuk hukum seseorang yang melaksanakan sholat tapi tidak berpuasa, begitupun sebaliknya melaksanakan puasa tapi tidak sholat, itu gimana sih, Pak? Hukumnya orang yang melaksanakan sholat tapi nggak puasa, begitupun sebaliknya ya. Sholat itu kan sesuatu yang wajib, dan puasa juga sesuatu yang wajib. Apakah sholatnya sah ketika kita nggak berpuasa? Pertanyaannya, tetap sah. Sholat kita itu sah, tapi
kita nggak melaksanakan puasa, ya kita dapat dari dosa yang nggak melaksanakan puasa itu, tapi wajib untuk membayar kalau sudah balik, sudah sampai umur dewasanya. Ya, kalau itu dengan sengaja, kan ada orang-orang yang tidak diwajibkan untuk puasa itu ada, ya kan? Yang mereka nggak puasa itu nggak mendapatkan dosa, tapi ketika kita memang sengaja nggak berpuasa karena nggak ada hal tersebut, kita mendapatkan dosa dan tetap wajib untuk membayar karena sifat puasa itu wajib. Kalau namanya wajib ditinggalkan berarti itu menjadi utang, menjadi hutang, dan itu harus dibayar. Sholat pun begitu. Dari jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama itu kalau sholat ditinggalkan itu harus diqodho. Kalau misalnya kita contoh meninggalkan sholat selama 1 tahun nih, full. Jadi itu wajib kita untuk mengqodho, untuk membayar sholat itu, karena hukumnya kan wajib, harus kayak gitu. Nah, hukum sholatnya ya tetap sah, mereka karena dia melaksanakan sholat tapi nggak puasa, ya dia dosa dari yang nggak puasa tersebut. Begitupun sebaliknya, dia puasa tapi nggak sholat, ya dia dapat dosa dari nggak sholat tapi dia puasa dan menjaga diri dia dari sesuatu yang tidak membatalkan puasa, tetap sah puasanya. Tetap sah ya Pak puasanya. Terus untuk golongan orang-orang yang tidak wajib puasa itu sendiri siapa aja sih Pak? Nah, untuk golongan orang-orang yang tidak diwajibkan untuk puasa, ya, yang dimana ketika mereka tidak berpuasa itu tidak mendapatkan dosa. Yang pertama itu anak kecil, ya, yang belum sampai balik, ya. Tapi terkadang dulu kita kan kecil, kita disuruh untuk puasa beduk, ya, setengah hari. Itu sebenarnya untuk latihan kita berpuasa. Memang nggak ada hadisnya untuk puasa setengah hari, itu nggak ada. Tapi itu kan bentuk latihan kita yang diberikan orang tua supaya nggak kaget nanti ketika puasa seharian penuh, ya kan. Kemudian yang kedua itu orang gila, ya. Orang gila, tidak berakal itu tidak wajib puasa. Jadi kalau ada orang-orang yang pengen nggak puasa, jadi anak kecil lah. Kalau nggak jadi orang gila. Jadi orang gila itu aman, nggak puasa nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, ya kan? Nggak diganti kok puasanya. Itu nggak wajib untuk ganti dan nggak wajib untuk bayar fidyah. Kalau yang anak kecil sama yang gila itu. Nah, kemudian orang tua yang sangat tua itu nggak wajib untuk puasa, nggak wajib untuk qodho, tapi wajib untuk fidyah. Untuk bayar fidyah. Bayar fidyah itu sendiri gimana Pak? Nah, untuk bayar fidyah sendiri itu per hari meninggalkan puasa itu terhitung 6,75 gram atau 6,75 ons, ya. Atau bisa kita bulatkan enaknya 7 ons lah per harinya. Jadi kalau nggak puasa selama 30 hari dikalikan saja 7 ons ini dikalikan 30 hari, ketemunya berapa jumlah beratnya. Nah, itu diberikan kepada fakir miskin. Itu untuk membayar fidyahnya di situ. Itu bayarnya ke siapa Pak? Dikasihkan ke fakir miskin, orang yang tidak mampu. Gitu. Itu untuk orang tua, dia nggak wajib qodho tapi wajib untuk bayar fidyah, yang tua renta. Kemudian orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang sakit tidak ada harapan sembuh itu dia nggak wajib qodho tapi wajib bayar fidyah. Kemudian orang sakit yang ada harapan sembuh, contoh, nah dia kalau sakit di bulan puasa nggak kuat nih mau puasa, nah dia mokel, ya. Nah dia mokel. Nah itu nggak apa-apa karena keadaan sakit, nggak dapat dosanya, tapi wajib membayar puasa setelah selesai bulan Ramadan. Nah itu untuk orang sakit yang ada harapan sembuh. Kemudian wanita haid itu nggak wajib untuk puasa, tapi wajib untuk bayar qodhonya. Nggak boleh bayar fidyah, nggak boleh yang kayak tadi. Mentang-mentang ada fidyah, saya haid 15 hari, kok malas banget mau puasa nih. Bayar pakai fidyah itu nggak boleh. Ini nggak bisa. Jadi itu khusus untuk orang tua ya Pak? Orang tua yang sangat tua, kemudian orang sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Nah, nanti ada juga orang wanita yang hamil itu. Sampai mana ini kita? Sampai wanita haid ya. Wanita haid itu wajib untuk qodho. Kemudian wanita yang nifas. Nifas tahu? Nifas setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan itu dia wajib qodho. Nggak boleh ini nggak boleh untuk bayar fidyah, ya. Kemudian
ibu yang hamil dan melahirkan. Nah, ini pun ada pembagiannya sendiri. Ibu yang apa namanya? Ibu yang mengandung dan melahirkan. Kalau yang pertama, dia khawatir akan dirinya dan bayinya, ya, dia nggak puasa itu boleh. Tapi dia wajib untuk mengkodoknya nanti. Nggak boleh fidyah. Nggak boleh fidyah, itu wajib kodok. Kemudian kalau semisal ibunya ini khawatir sama dirinya sendiri, ya, khawatir sama dirinya sendiri, itu boleh nggak puasa, tapi wajib untuk kodok. Nah, yang terakhir ini, kalau si ibu ini khawatir sama bayinya, dia itu boleh kodok dan juga boleh fidyah. Tinggal pilih antara mau ngodokin puasa atau mau ngodok atau mau membayar fidyah. Nah, itu golongan orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, gitu. Kalau untuk syarat syah, syarat wajib, dan hal yang membatalkan puasa itu apa aja, Pak? Untuk syarat sah, syarat wajib ya. Untuk syarat sah, syarat berarti kan itu syarat kita untuk sahnya puasa ya, sahnya puasa. Yang pertama itu yang pasti Islam ya. Yang pasti itu Islam. Kalau belum puasa itu harus Islam kalau mau puasa. Kemudian ada dia itu mengerti waktu, tahu akan waktunya, tidak haid dan juga tidak haid, itu yang apa nama syarat sah untuk puasa, dan juga berakal yang pasti ya, nggak gila. Yang pasti nggak gila. Kalau orang gila udah nggak sah dan nggak wajib untuk puasa. Untuk syarat wajibnya itu ada mereka Islam, kemudian sudah balik ya. Sudah balik, bisa mengetahui orang ini sudah balik itu kalau cewek itu haid, kalau cowok itu mimpi basah atau sudah masuk umur 15 tahun. 15 tahun. Ya. Kemudian ini berakal, udah balik. Dia bersuci, dia nggak haid ya. Syarat wajibnya itu. Dan yang terakhir itu apa ya? Agak lupa sih ini. Agak lupa untuk syarat wajibnya. Ya, hal-hal itulah pokoknya. Agak lupa. Oke. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Iya, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang tadi sudah sedikit Bapak jelaskan ya, tentang dia makan dan minum sudah pasti, sudah ya pasti. kan? Kecuali kalau lupa, nggak apa-apa. Oh iya, hukumnya lupa tuh gimana, Pak? Nggak apa-apa kalau lupa. Nggak makruh, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kita lupa, kita lagi puasa, tapi kita lupa makan atau minum, kita nggak ingat kalau lagi puasa, itu boleh. Nggak apa-apa dan nggak membatalkan puasa. Tapi jangan dibuat-buat. Ya enggak dong. tapi jangan dibuat-buat lupanya ya. Kalau lupa itu nggak apa-apa. Nah, karena itu salah satu uzur yang kita nggak tahu, nggak disengaja. Sama aja dengan halnya sholat. Uzurnya sholat itu ada dua di kitab Safinatun Najah. Itu yang pertama itu lupa, yang kedua itu tidur. Nah, kalau lupa nggak sholat itu ya langsung sholat aja setelah ingat. Contoh si Nadia ini udah masuk zuhur kan, nggak tahu kalau udah masuk zuhur dan nggak dengar azan zuhur. Nah, lupa kok udah masuk asar. Ya, langsung sholat zuhur disusul sholat asar. Boleh, Pak? Iya, karena itu kan lupa. Kemudian yang kedua itu tidur. Nah, dia tidur jam 10 malam. Tiba-tiba bangun kok udah jam 8. Ya. Kesiangan ya kan. Nah, itu kan nggak dengar azan. Nggak dengar azan kan. Nah, itu bisa dikatakan uzur dan nggak mendapatkan dosa, tapi harus sholat lagi. Harus sholat yang ditinggalkan. Betul. Itu. Nah, tapi jangan udah dengar azan terus bentar lagi lah 5 menit lagi lihat-lihat udah 2 jam udah siang, ya itu dapat dosa, tapi tetap wajib untuk bayarnya. Nah, itu apa namanya, kalau makan minum lupa. Nah, kemudian muntah yang disengaja, ini yang hal-hal yang biasanya jarang orang tahu. Muntah dengan sengaja itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ya, kalau dari Nadia sendiri itu gimana kalau muntah dengan sengaja? Muntah yang disengaja itu makan makanan yang bikin enak dia. Ya, kalau puasa makan udah batal. Iya ya. Aduh. Ya, kalau muntah dengan sengaja ini, contoh sikat gigi. Tapi sudah masuk ke waktu puasa, sudah subuh, baru sikat gigi kita. Udah masuk subuh kita sikat gigi. Nah, dalam ketika kita sikat gigi itu sikatnya gitu apa ya? Nyangkut ke tenggorokan ya. Kedorong ke tenggorokan kayak mau muntah. Gitu. Nah, itu yang termasuk muntah dengan sengaja, itu puasanya batal. Makanya perlu hati-hati kalau sikat gigi di dalam puasa. Kecuali kalau kalian sikat giginya masih dalam waktu sahur, ya belum subuh, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah puasa,
itu bisa membatalkan puasa. Nah, kalau untuk sikat gigi dari subuh sampai zuhur itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah lewat zuhur ke bawah itu dimakruhkan, nggak boleh. Jadi Gitu. kalau dari subuh sampai zuhur itu udah masih boleh ya Pak? Masih boleh. Kalau karena dia nggak sempat sikat gigi setelah sahur, nah mau berangkat sekolah sikat gigi pun itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Tapi nggak boleh kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali. Wah, nggak boleh. betulan dong satu kalinya. Batal. Itu batal. Kemudian memutar dengan sengaja, kemudian pingsan. Pingsan, orang yang berpuasa kemudian pingsan, itu dia batal puasanya. Udah batal puasanya. Kemudian gila, kalau orang yang lagi puasa tiba-tiba gila, itu batal puasanya. Murtad, keluar dari Islam, itu batal puasanya. Seperti itu. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak banget ya hal-hal yang membatalkan puasa ternyata. Iya, makanya perlunya kalau bahasnya perlunya ngaji itu supaya kita tahu batas-batasan beribadah dan juga gimana caranya supaya kita ibadahnya itu berkualitas. Itu perlunya ngaji makanya. Begitu. Oke, untuk lingkungan kita saat kita lagi puasa, lingkungan kita tuh mempengaruhi kita nggak sih Pak untuk melaksanakan puasa? Kira-kira kalau Bapak balikin pertanyaannya ke Nadia punya teman-teman, yang maaf saya ngomong seperti itu, berpengaruh nggak ke Nadia? Gimana kekuatan iman di diri Nadia juga sih? Iya. Gimana cara Nadia bertanya? Jadi kalau pas teman-teman Nadia emang ada yang mokel di sekitar Nadia nggak akan tertarik buat ikutan juga kalau Nadia sendiri. Nah, sebenarnya berpengaruh. Kalau misal kita belum memiliki prinsip, belum memiliki iman yang kuat, itu lingkungan itu berpengaruh, bisa mempengaruhi diri kita. Karena apa? Kita nggak punya prinsip, cuma ikut-ikut doang. Temennya ke sana, temennya ke sini, temennya mokel, ikut mokel, kan? Karena umur kayak remaja, kayak Nadia, umur sekarang kayak remaja ini kan masih banyak rasa penasarannya, masih banyak suka ikut-ikutnya. Iya. Kayak gitu. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Makanya kalau belum memiliki prinsip hidup yang kuat, belum memiliki iman yang kuat, itu lingkungan pasti berpengaruh. Tapi kalau misal prinsip hidup kita sudah kuat, prinsip hidup iman kita sudah kuat, kita bisa membawa lingkungan tersebut. Kita nggak ke bawah tapi membawa lingkungan mereka tersebut. yang ke bawah sama kita. Karena banyak cerita-cerita, bahkan wali-walinya Allah itu mereka berada di tempat-tempat yang notabene itu bisa dikatakan dalam sudut pandang kita itu jelek. Ya, pernah ada salah satu anak kiai, ya biasanya kita sebutnya Gus, anak kiai, itu ternyata dia ada di antara anak-anak pang, ya kan? Makanya ada di antara anak-anak pang, dan kagetlah di situ. Ada yang nanya, loh, sampean kan anaknya kiai, kenapa gaulnya sama mereka? Jawaban anak kiai ini gimana? Ya kalau nggak ada orang yang mengarahkan mereka dibiarkan saja. Siapa yang akan mengarahkan mereka untuk mendapatkan jalan yang benar? Nah, itu sudut pandang tasawuf seharusnya seperti itu. Jadi jangan mandang rendah sesuatu yang buruk. Pasti di situ ada pelajaran yang luar biasa. Gitu. Terus kan dalam 1 bulan puasa Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, untuk malam Lailatul Qadar tuh ada nggak sih Pak keutamaan atau keistimewaannya malam Lailatul Qadar? Keistimewaannya malam Lailatul Qadar, ya itu sudah dijelaskan katanya dalam sabda Nabi itu malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Ya, kalau 1000 bulan berarti berapa tahun? 1000 bulan 12 bulan kali 100 tahun itu 102 1200 bulan ya? 1200 ya kira-kira sekitaran itulah ya, lebih mulia dari 1000 bulan. Untuk apa? Itu kayak semacam kompensasi dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena umatnya Nabi Muhammad itu umatnya kecil-kecil ya, umurnya pendek-pendek plus ngeyelan. Banyak ngeyelannya ya. Jadi itu kayak bentuk kompensasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Adam sendiri pun beliau hidup sampai 950 tahun. Dan tingginya Nabi Adam, umatnya Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta, kalau 1 hastanya setengah meter.
Berarti tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Kita berapa? 2 meter kotor. 2 meter kotor, nggak sampai kan 2 meter ya kan. Nah, umat-umat Nabi terdahulu itu tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang, dan ibadahnya itu mereka lama. Tapi spesialnya untuk umatnya Nabi Muhammad, kita diberi umur pendek, diberi jasad yang bisa dikatakan lebih kecil dari umat sebelumnya, tapi diberikan keistimewaan di malam Lailatul Qadar ini untuk mengganti umur yang panjang itu. Itu curhatannya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Bapak tahu umur umat saya itu kan pendek-pendek ya. Jadi gimana kita bisa beribadah kayak umat dahulu yang lama sampai ratusan tahun, makanya diberikan Lailatul Qadar itu sendiri. Dimana itu di dalamnya kita dianjurkan untuk berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kerennya umatnya Nabi Muhammad ini ampunan itu sangat luas sekali, sangat luas. Ya, kalau umat sebelumnya ketika mereka melakukan dosa bisa langsung dikatakan azab di hari itu juga. Tapi kalau Nabi Muhammad ini diberi tenggang waktu dari dia melakukan maksiat sampai dia mati itu masih diberikan kesempatan untuk bertobat, masih diberikan kesempatan. Makanya banyak cerita atau hikayat menceritakan orang-orang yang tadinya alim, orang-orang yang banyak amalnya, ketika nanti di akhirat di perhitungan amal itu mereka bisa bangkrut, amalnya itu bisa habis. Karena apa? Karena dia melakukan amal baik tidak mengimbangi dengan akhlak yang baik. Dia sering mensiksa hewan, mensiksa manusia, menyakiti hati manusia. Di situ amalnya dia itu dikurangi terus sampai divisit habis. Akhirnya habis karena melukai makhluk Allah. Nah, ada juga hikayat yang menceritakan bahwasanya orang yang buruk itu bisa masuk surga hanya karena rahmatnya, baru niat tobat aja sudah diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Contoh, ada cerita tentang anjing dan pelacur. Pernah dengar kan? Tentang anjing dan pelacur. Nah, pelacur ini bisa dikatakan pelacur yang pro player. Dan pelacur yang pro player. Jadi dia itu udah terang-terangan banget membroadcast dirinya sebagai pelacur. Sudah nggak sembunyi-sembunyi lagi. Tapi dia bisa masuk surga. Hanya karena dia menolong anjing yang kehausan. Tapi di dalam diri si pelacur ini, dia itu sangat merindukan akan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena keadaan yang tidak keadaan yang memaksa dia untuk jadi pelacur, kan nggak mungkin ada pelacur yang dulunya dari kecil itu dia bercita-cita menjadi pelacur, kan nggak ada. Pasti karena keadaan biasanya. Tapi dia sangat merindukan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia menemukan anjing di sumur dan anjing itu lidahnya itu menjalar ke bibir sumur. Nah, dia itu tolongin anjing itu untuk ambil air dari sumur dan memberikan minum kepada anjing itu. Nah, dari situ rahmatnya Allah itu turun. Alhasil pelacur tersebut bisa masuk surga hanya karena nolongin si anjing, ya kan? Si anjing itu. Nah, padahal dia nggak pernah beribadah, ya kan? Nah, itu dari dua sisi yang berbeda tadi. Amal banyak masuk neraka, ini nggak pernah beribadah. Bahkan menjadi seorang pelacur itu bisa masuk surga hanya karena nolongin aja. Itu akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada setiap muslim. Oke, terima kasih banyak Pak Diki. Banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapetin dari podcast kita kali ini. Oke, kita pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.